Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Wah, kita sudah lama ya nggak jumpa. Sudah hampir 12 hari saya nggak buat video. Jadi kali ini kita akan belajar lagi, mengulik sejarah lagi. Kemarin kita ngebahas tentang apa? Tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia di mata dunia. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang Perang Dingin, tapi ini untuk part pertamanya di bagian latar belakang dan faktor pendorong terjadinya Perang Dingin. Tapi teman-teman, seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa kamu klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Untuk tahap pertama teman-teman, di sini Perang Dingin itu ada latar belakang tiga yang kenapa terjadinya Perang Dingin. Yang pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak sekutu. Terus teman-teman, yang kedua, munculnya Rusia atau Uni Soviet sebagai negara besar dan berperan membebaskan Eropa bagian timur dari tangan Jerman dan membangun perekonomian di negara-negara di Eropa Timur. Terus untuk latar belakang yang ketiga teman-teman, munculnya negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua di luar wilayah Eropa. Kemudian teman-teman, faktor-faktor utama penyebab Perang Dingin. Di sini aku jabarkan ada 3 faktor utamanya. Yang pertama, penyebaran ideologi. Ini liberalis, kapitalis, dan sosialis komunis. Terus yang kedua ada namanya keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk mendapatkan kekuasaan di dunia. Terus ada faktor yang ketiga, berdirinya Pakta Pertahanan, NATO dan Pakta Warsawa. Nah teman-teman, aku di situ pernah ngebahas di video aku yang lain, aku pernah ngebahas tentang Pakta Warsawa. Kalian boleh cek di playlist video aku ya. Nah teman-teman, untuk faktor yang akan kita bahas yang pertama itu penyebaran ideologi. Tadi kan aku bilang kalau penyebaran ideologi itu ada liberalis kapitalis dan sosialis komunis. Di penyebaran ideologi, Amerika Serikat menyebarkan paham liberalis kapitalis. Sedangkan Uni Soviet, ini lawan daripada Amerika Serikat, menyebarkan paham sosialis komunis. Teman-teman sudah tahu ya apa beda antara liberalis kapitalis dengan sosialis komunis. Untuk faktor yang kedua, faktor utama dalam terjadinya Perang Dingin yaitu keinginan untuk berkuasa. Amerika Serikat teman-teman sebagai negara kreditur besar membantu negara-negara yang sedang berkembang berupa pinjaman modal untuk pembangunan dengan harapan bahwa rakyat yang memakmur hidupnya dapat menjadi tempat pemasaran hasil industrinya dan dapat menjauhkan pengaruh sosialis komunis. Seperti biasa, Amerika selalu ingin menguasai seluruh negara-negara baik di daerah Eropa Timur, di daerah Asia dan segala macam. Tapi teman-teman, lawannya yaitu Uni Soviet yang mulai kuat perekonomiannya juga tidak mau kalah, membantu perjuangan nasional berupa bantuan senjata ataupun para tenaga ahli. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi negara-negara tersebut. Terus teman-teman, faktor yang keberapa? Ayo, ketiga ya. Faktor yang ketiga dalam pendorong terjadinya Perang Dingin itu berdirinya 2 Pakta Pertahanan. Guna mengatasi berbagai perbedaan yang ada dan kepentingan untuk dapat berkuasa, negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mendirikan Pakta Pertahanan yang dikenal dengan NATO, North Atlantic Treaty Organization, atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Sementara untuk menyeimbangkan kekuatan NATO di tahun 1955, Uni Soviet mendirikan Pakta Pertahanannya yaitu Pakta Warsawa. Ayo cek playlist video aku mengenai Pakta Warsawa ya teman-teman. Nah teman-teman, bidang-bidang yang mendapatkan pengaruh dari Perang Dingin itu ada 4 bidang. Pertama, bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, dan bidang ruang angkasa.
Pada bidang politik, penyebaran paham dari kedua negara, sedangkan bidang ekonomi, Amerika mendengungkan ada namanya grants in aids. Terus bidang militer itu persaingan aliansi militer blok barat dengan blok timur, dan bidang ruang angkasa persaingan memperebutkan luar angkasa. Nanti akan aku jabarkan satu persatu di slide berikutnya ya. Kemudian teman-teman, nah di sini bidang politik, Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusia dapat dijamin. Bagi negara-negara yang sebelumnya kalah seperti Jerman dan Jepang, berkembang pula kapitalisme selain demokrasi. Sedangkan Uni Soviet dengan paham sosialis komunisnya mendengungkan pembangunan negara dengan rencana 5 tahun. Cara tersebut dilakukan dengan diktator bukan liberal. Nah, di sini teman-teman di bidang ekonomi, Amerika Serikat sebagai negara kreditor terbesar memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang. Berupa Marshall Plan, Amerika Serikat juga memberikan bantuan, itu yang tadi yang aku bilang, grants in aid, yaitu bantuan ekonomi dengan kewajiban mengembalikan berupa dolar atau dengan membeli barang-barang Amerika Serikat. Kemudian teman-teman, dengan adanya perang dingin ini, berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Eropa Timur dengan Eropa Barat tidak dapat terjalin. Kegiatan tersebut terhambat karena negara-negara Eropa merasa khawatir jika suatu saat wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan oleh kedua negara adik kuasa tersebut. Kemudian teman-teman, di bidang militer, pembentukan organisasi aliansi militer itu, negara-negara barat membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO di tahun 1949. Di Asia Tenggara dibentuk South Asia Treaty Organization atau SEATO tahun 1954 atas dasar Southeast Asia Collective Defense Treaty. Sedangkan Uni Soviet dengan negara-negara blok timurnya membentuk Pakta Warsawa 1955 atas dasar Pact of Mutual Assent and Unified Command. Untuk yang terakhir teman-teman, bidang ruang angkasa berawal dari upaya Uni Soviet meluncurkan pesawat Sputnik 1 dan Sputnik 2 yang ditandingi Amerika Serikat dengan meluncurkan pesawat Explorer 1 dan Explorer 2, Discover serta Vanguard. Diikuti dengan usaha Uni Soviet untuk mendaratkan Luniks di bulan serta astronot pertamanya Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1 yang berhasil mengitari bumi selama 108 menit. Sementara Amerika Serikat mengirimkan astronot pertamanya yaitu Alan Bartlett Shepard yang berada di luar angkasa selama 15 menit. Uni Soviet menunjukkan kelebihannya dengan meluncurkan German Stepanovich Titov yang mengitari bumi selama 25 jam dengan Vostok 2. Disusul Amerika Serikat meluncurkan WS John H. Glenn dengan pesawat Friendship 7 yang berhasil mengitari bumi sebanyak 3 kali. Nah gitu teman-teman, sekilas info mengenai perang dingin, latar belakang dan faktor pendorong untuk part pertama. Ini pada dasarnya teman-teman memang persaingan antar dua negara adik kuasa ini ya teman-teman, antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Teman-teman sudah sampai mana belajarnya? Sudah lihat video aku yang playlist yang lain kan? Semoga kamu semua paham dan mengerti apa yang aku sampaikan. Dan juga aku berharap kalian bisa semakin mencintai sejarah, baik sejarah Indonesia maupun sejarah dunia, paham dan mengerti dan bermanfaat kepada pelajaran kalian, khususnya di sekolah gitu ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar. Dan thank you for watching teman-teman. Jangan lupa kamu share video ini ke teman-teman kami membutuhkan. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.